Berikutnya akan kita lanjutkan bahasan tentang business intelligence, tetapi untuk menjawab sebuah pertanyaan. Karena kadang-kadang ada yang mempertanyakan, apakah BI ini merupakan sebuah teknologi, sebuah konsep, atau sebuah arsitektur tentang sebuah sistem. Nah, BI lebih dipandang sebagai sebuah konsep dibandingkan teknologi secara umum. Karena apa? Karena tujuan dari BI adalah untuk membantu dunia bisnis dengan membawa data dari kumpulan jangka panjang masa lalu, kemudian melakukan operasi terhadap data tersebut sehingga mudah untuk dianalisis, dan juga menyediakan seperangkat tools yang memberikan pengguna kemampuan yang lebih. Artinya tidak hanya sekedar kemampuan untuk melihat data, tetapi juga kemampuan untuk mengerti dari data yang disajikan tadi. Tentu saja dengan kemampuan-kemampuan analisis yang mendalam. Karena apa? Karena tanpa analisis yang mendalam, sebuah informasi dianggap tidak berguna gitu ya. Karena sebuah informasi dianggap berguna jika informasi tersebut mudah dimengerti, sehingga seseorang dapat mengambil sebuah keputusan penting berdasarkan informasi yang disajikan. Apalagi ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnis. Nah, berikutnya adalah kembali ke dalam istilah intelligence tadi gitu ya. Sebenarnya di manakah kecerdasan yang dimaksud di dalam BI tadi? Secara umum, BI merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif, kohesif, dan terintegrasi dari seperangkat tools dan proses yang dapat digunakan untuk mengcapture data transaksi, kemudian mengumpulkan ke dalam sebuah struktur data warehouse yang terintegrasi, menyimpan dan menganalisis data dengan tujuan untuk menghasilkan dan menampilkan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis. Penggunaan istilah kecerdasan atau intelligence itu mengacu kepada kemampuan belajar dan memahami fakta-fakta tentang lingkungan bisnisnya. Ingat, ini menjadi poin penting dari istilah intelijen ini, bahwa business intelligence ini berkaitan dengan kemampuan belajar dan memahami fakta tentang lingkungan bisnis. Belajarnya dari mana? Dari data yang sudah dikumpulkan. BI juga dapat dikatakan sebagai sebuah framework yang memungkinkan lingkungan bisnis mengubah data yang mereka miliki menjadi informasi. Informasi menjadi pengetahuan dan pengetahuan menjadi kearifan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. BI memiliki kemampuan untuk mempengaruhi budaya perusahaan dengan membuat sebuah kearifan bisnis, tentu saja dari analisis data yang ada, yang merupakan keputusan-keputusan yang diambil dari akumulasi pengetahuan berbasis kepada data histori dari perusahaan dan mendistribusikan kepada semua komponen di dalam perusahaan. Nah, setelah bahasan-bahasan tentang definisi operasional, maka kenapa kita belajar business intelligence? Nah, kita lihat apakah ada manfaatnya business intelligence tadi. Secara umum, perusahaan menggunakan BI untuk memperoleh lebih dalam lagi mengenai segala informasi yang berhubungan dengan kinerja bisnisnya. Hal ini digunakan untuk memahami, meningkatkan kinerja, efisiensi penganggaran biaya, dan tentu saja mengidentifikasi peluang bisnis baru. Kalau kemudian kita list beberapa manfaat dari business intelligence, misalnya antara lain analisa dalam perilaku konsumen, pola pembelian, dan tren penjualan. Misalnya ini dilakukan di supermarket. Kemudian mengukur, melacak, dan memprediksi penjualan dan kinerja keuangan berdasarkan transaksi masa lalu. Penganggaran, perencanaan keuangan, dan peramalan terkait budgeting. Mengetahui kinerja kegiatan permasaran. Bisa dianalisis berdasarkan area, berdasarkan waktu, berdasarkan kelompok barang misalnya. Kemudian optimalisasi proses dan kinerja operasional perusahaan. Meningkatkan efektivitas pengiriman dan pasokan barang, karena bisa dianalisis dari transaksi-transaksi
pengiriman masa lalu. Kemudian analisa tentang customer relationship management. Ada lagi analisis resiko, analisa nilai strategis, dan yang sekarang ini tidak kalah pentingnya adalah analisis sosial media terkait respon masyarakat melalui sosial media terhadap sebuah produk, sebuah brand, sebuah promosi yang dilakukan oleh instansi bisnis. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan kali ini dengan layer-layer dalam arsitektur bisnis intelijen. Dari sisi aplikasi yang digunakan, BI merupakan aktivitas yang memanfaatkan sistem pendukung keputusan, query dan pelaporan, online analytical processing atau OLAP, statistik, peramalan, dan juga data mining. Sangat banyak yang terlibat di dalam proses aplikasi bisnis intelijen. Dari banyaknya aplikasi yang terlibat dalam BI dan merupakan sistem-sistem pengelolaan data dan analisis, memberikan organisasi bisnis dapat melakukan analisis yang mendalam untuk meningkatkan performa organisasi dengan mengacu pada data histori yang dimiliki oleh organisasi dan juga dilengkapi dengan kemampuan analisis dari data-data eksternal. Kita bisa perhatikan dari blok diagram dari bisnis intelijen. Terlihat di situ bahwa BI terdiri dari sumber data eksternal yang bisa bersumber dari sistem ERP, CRM misalnya, kemudian OLTP, Online Transactional Processing. Ini merupakan sebuah sistem operasional yang biasanya digunakan untuk operasional harian organisasi. Kemudian di dalam kelompok integrasi data dan aplikasi menggunakan ETL, extract, transform, dan load. Yang berikutnya adalah layer dari data warehouse. Yang ini merupakan kumpulan dari ekstraksi informasi dan data tadi, baik dari sumber eksternal maupun dari data-data yang diperoleh dari internal organisasi bisnisnya. Dan terakhir adalah layer presentasi. Ini yang akan berhubungan langsung dengan para pengguna yang tentu saja memiliki kemampuan pelaporan, analisis, dan dashboard. Ini nanti yang akan banyak dibahas. Dashboard ini yang sangat berperan di dalam penggunaan dari bisnis intelijen.